sedekah nggak akan membuat kita miskin. Kami dari NCI Pasuruan Barat untuk komunitas mereka itu nggak hanya sekedar touring. Jadi sudah zaman berbeda dengan zaman dulu. Maka santri harus paham kan, mungkin melek IT. Untuk pejabat yang zalim ketika dia memperpanjang doa, yang memperpanjang wiritannya sehingga dia tidak masuk kantor karena waktu duhanya terlalu panjang sehingga dia jam 9 baru masuk kantor, jam 11 dia keluar dari kantor untuk sholat zuhur. Pelayanannya semakin berkurang. Di sini dari tim YNCI Pasuruan Barat lagi meeting. Kita nanti ada rencana untuk bakti sosial ya Mas ya. Untuk berbagi. Nah di hari Selasa besok ini kita akan berkunjung kemana Mas? Pondok Metal Pasuruan. Pondok Metal Pasuruan ya. Di situ ada saudara-saudara kita yang lebih membutuhkan. Di sini tim dari YNCI Pasuruan Barat bukan hanya sekedar ngobrol, gibah. Tetapi nantinya kita akan berguna bagi orang di sekelilingnya. Kita akan lihat nanti ya guys ya, hari Selasa ya guys ya, bagaimana di lokasi ini sama Pak Breng, sama Pak Ketua, orang ganteng yang sudah dipertemukan sama omnya. Halo. Di sini luar biasa. Oke, ini sama tim-timnya, sama mbak-mbaknya. Oke, guys, kita akan bertemu hari Selasa guys di Motivasi Wong Edan. Semoga lancar acaranya. Kita itu pesantren kita sekarang sudah misinya membentuk santri yang berkarakter dan interbank. Karena zamannya sekarang ini kan orang sudah pada ke arah interbank. Jadi sudah zaman berbeda dengan zaman dulu. Orang yang sakti sekarang ini bukan orang yang gak makan di bacok. Zaman sekarang ini orang yang sakti orang yang memiliki teknologi dan banyak duit. Insya Allah. Kalau duitnya banyak, sakti sekarang. Bayangkan ketika pesantren ini menelurkan santri-santri dari pesantren. Dia pulang nggak peduli. Mau di sana ada orang guru ngaji, dia menciptakan lapangan pekerjaan, dia kondisikan di situasi dengan situasi yang baik, menjadi petani yang baik, menjadi pedagang yang baik, pengusaha yang baik, dan ini efeknya domino seluruh negara. Maka santri harus memiliki jiwa yang mandiri, yang berkarakter dan entrepreneur. Jumlah pesantren di Jawa Timur ini adalah sekitar 7.800. Itu yang tercatat, besar dan kecil. Dan mereka pulang semua tujuannya sama, pengen jadi guru ngaji. Siap. Apa yang terjadi? Kalau bahasa ekonominya akan terjadi inflasi. Yang terjadi apa? Akhirnya rebutan santri, rebutan musola, rebutan masjid. Maka tidak nyaman kondisi. Dalam satu desa bisa-bisa bikinnya sampai 5 rebutan santri. Karena mereka konsepnya adalah keluar pesantren ngajar Quran. Nah konsep pesantren sekarang bukan hanya mempelajari Quran dan hadis, tapi bagaimana mereka memiliki kreativitas tinggi. Maka kemarin kita mendapatkan juara 1 mengisikan 300 pesantren seluruh Jawa Timur, one pesantren, one produk yang terkategori small business dari gubernur. Alhamdulillah produk kita banyak, ada parfum, ada ini, kita juga ada produk peternakan sapi segala macam dalam rangka mengangkat kreativitas anak gitu ya. Bagaimana pesantren bukan hanya tempat ngaji yang cuma belajar ilmu Al-Quran, tapi mereka juga paham betul tentang dunia yang lebih. Bahkan IT juga, karena IT termasuk sesuatu hal yang tidak bisa ditinggal sekarang. Mengikuti perkembangan. Karena kalau dilihat orang tuh lebih banyak mana baca Quran sama baca WA. Iya. Pasti bilang baca WA. Baca WA-nya kan gitu. Betul. Dari mana dia banyak baca hadis sama baca kontennya kan, masih dia banyak baca kontennya kan gitu. Iya. Kalau bilang banyak mana dia baca Quran sama lihat YouTube-nya kan, masih dia bicara banyak itu. Nah bagaimana kita mengisi konten-konten itu YouTube itu
bahkan vlog-vlog itu menjadi Islami dan memiliki dakwah yang signifikan. Maka santri harus paham dengan teknologi, melek IT. Itu konsep. Dan mungkin juga bisa menjawab apa yang ditanya sama Mas. Manusia, bukan Allah sudah menjelaskan di dalam Al-Quran. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku menciptakan di dunia ini sebagai khalifah. Akan menciptakan manusia, khalifah, pemimpin. Nah, kita ini kan punya peran masing-masing. Dunia ini menjadi ramai karena peran. Tidak satu orang pun yang tidak memiliki peran yang bisa membuat dunia ini menjadi ramai. Ya. Saya bilang kita punya peran yang sama dengan tujuan yang sama. Tujuan kita adalah beribadah kepada Allah. Tujuan kita adalah bagaimana kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Dan beribadah itu ada dua, ada ibadah mahdoh dan ghairu mahdoh. Ibadah yang sudah ditentukan sebagai dasarnya dalam artian rukun Islam itu. Ada ibadah yang berdasarkan memang apa yang kita miliki. Kalau sebagai pedagang, ya ibadahnya bagaimana dia menjadi pedagang yang baik, menunjukkan barang yang benar, ini cacat, ini bagus, ini layak jual dan tidak layak jual, dengan melakukan perdagangan dengan secara baik. Sebagai seorang guru juga demikian, jadi guru yang soleh, jadi seorang polisi, pejabat, apapun profesi mereka, bagaimana dia mengangkat profesinya itu sesuai dengan koridor yang benar. Itu tempat ibadah mereka. Ibadahnya polisi itu ketika dia pagi-pagi berangkat bekerja atau ke kantor ataupun kemana, dengan memaksimalkan pelayanan dia kepada masyarakat, itu ibadahnya. Dia tidak perlu memperpanjang sholatnya, memperpanjang zikirnya sehingga dia lalai kepada masyarakat. Itu zolim namanya, polisi yang zolim. Atau pejabat yang zolim ketika dia memperpanjang doanya, memperpanjang wiritannya sehingga dia tidak masuk kantor karena waktu duhanya terlalu panjang sehingga dia jam 9 baru masuk kantor, jam 11 dia keluar dari kantor untuk sholat zuhur. Pelayanannya semakin berkurang. Ini bukan pejabat yang baik, pejabat yang salah. Nah, ada porsinya masing-masing, ada porsinya kiai ya, karena singake kan gitu. Jadi masing-masing punya peran. Dan bahkan saya bilang di dunia ini tidak ada yang sia-sia. Semua memiliki manfaat. Tidak satupun di dunia ini memiliki hal yang sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batil. Kata Allah dalam Al-Quran, Allah tidak menciptakan di dunia ini yang sia-sia. Sampai mohon maaf, maling itu luar biasa sekali. Mencuri, perampok itu manfaatnya luar biasa. Saya nggak bisa bayangkan, andai kata Allah nggak menciptakan maling, nggak menciptakan pencuri, berapa banyak orang tidak bekerja jadi satpam, berapa banyak orang tidak bekerja jadi polisi. Karena polisi lahir, ada tentara, ada satpam, itu baru kayak maling. Bahkan puluhan ribu orang bekerja untuk hidupin anak sekolah, menghidupin anaknya ke pesantren. Gara-gara apa? Dia kerja di pabrik kunci. Yang kunci itu juga untuk menyelamatkan buat maling juga. Loh, tidak ada yang batil di dunia ini, semua Allah ciptakan. Allah menciptakan memang tidak sia-sia. Contoh kayak nyamuk juga ya. Makanya barokahnya orang bisa bekerja di pabrik obat nyamuk, Baygon, rakit, semuanya. Tapi sejak ada rakit sama Baygon, kasihan cicak. HP mangan ini wis mati kena asap. Iya kan? Masalahnya dia nggak ikut bekerja kan gitu. Iya betul. Kenapa Allah itu melarang kita untuk berbangga diri, melarang kita untuk melakukan mengaku paling baik? Karena sesungguhnya kebaikan kita bergantung pada orang lain. Tidak ada orang baik jika tidak ada orang jelek. Betul. Tidak ada orang kaya jika tidak ada orang miskin. Betul. Maka kebaikan kita sebetulnya tergantung orang lain. Kita dianggap baik kan kita berbuat baik pada orang lain. Kalau sih berbuat baik, siapa sih nggak baik? Betul. Maka kita sama saja. Saya dan sama kita berbagi peran. Ya, peran saya dan peran sampean berbeda dan kita maksimalkan peran kita masing-masing. Insya Allah selagi kita memaksimalkan peran kita, maka Allah akan mengangkat kita sebagai hamba yang dimuliakan. Amin. Ahli surga bukan hanya kiai,
banyak pejabat masuk surga, banyak hakim masuk surga, banyak juga artis masuk surga. Jadi mereka masing-masing memiliki porsinya masing-masing. Jadi luar biasa sekali Allah menciptakan alam semesta dengan ekosistem yang luar biasa sekali. Kita terus bersyukur. Pertemuan kita saat ini kan juga demikian, karena sesuatu sebab. Ya, kemudian kita dipertemukan oleh Allah seperti ini. Karena ada satu sebab. Maka anjuran Allah itu kita untuk senantiasa bersyukur itu tidak salah. Bersyukur dengan keadaan. Orang kadang-kadang nangis, kadang-kadang orang itu apa istilahnya bukan menyesal putus asa karena dia menghadapi hidup yang berat, padahal sesungguhnya tidak ada di hidup ini yang tidak punya resiko. Semua beresiko. Apa yang tidak beresiko? Makan pun beresiko. 4 jam setelah makan perut Anda juga sakit. Kemudian harus mengeluarkan sampah. Makan aja beresiko. Kita resiko darah tinggi ada, resiko gula juga ada, resiko kolesterol juga ada, resiko asam urat juga ada. Kalau nggak mau beresiko mati aja. Seperti itu. Ya, bagaimana kita bisa menjadikan ekosistem ini baik dan bagaimana kita bisa menjadikan keadaan kita menjadi lebih baik, kuncinya adalah kita banyak-banyak bersyukur. Bersyukur. Kunci paling tinggi adalah bersyukur. Pak Breng ini punya kumis tebel, ya bersyukur. Agak bersyukur ya dicukur. Mas sebelah ganteng ya bersyukur. Sebelah bersyukur. Intinya bersyukur guys. Ini adalah bentuk syukur dari YNJI Motor Klub Pasuruan Barat. Promosi target mau. Alhamdulillah dari YNJI ini juga gitu. Kita klub motor, tapi bukan hanya war-war di jalan, tapi kalau bisa bermanfaat bagi yang berbagi. Kita punya agenda itu, agenda rutin. Sama kebetulan Pak Kecapnya juga mendukung. Ya guys, itu adalah beberapa visi misi yang luar biasa dari pengasuh pondok pesantren Metal. Berbagi itu indah. Semangat Pak Breng. Berbagi itu juga indah guys. Dan pesan dari Kiai tadi, kunci sukses paling tinggi adalah bersyukur. Ini adalah bentuk syukur dari klub motor luar biasa Perganas dan juga YNJI Pasuruan Barat guys. Gantian maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari NCI Pasuruan Barat senang sekali hari ini tanggal 30 November tepatnya saling berbagi dengan adik-adik pondok metal, adik-adik yatim piatu pondok metal dan supaya amal ibadah rekan-rekan saudara semua yang di NCI yang tidak bisa hadir bisa diterima sesuai dengan amal dan ibadahnya. Amin. Dan mungkin sedikit tambahan juga, jadi buat teman-teman bikers di seluruh Indonesia, jadi kita untuk komunitas biker itu nggak hanya sekedar touring ya kan, kalau bisa ketika ada rekan, teman atau mungkin lingkungan di sekitar kita yang terlihat kurang mampu, ada kalanya kita juga ikut berbagi, menolong mereka karena sedikit banyaknya itu sangat berarti buat mereka gitu. Mungkin sedikit itu aja pesannya dari kami YNJI Pasuruan Barat. Oke. Kalau dari saya ini sedekah tidak akan membuat kita miskin, itu aja. YNJI Gaspol Pasuruan Barat Lost Goal. Apa kabar? Sukses.
Jangan lupa subscribe channel Total Quality Indonesia serta nyalakan loncengnya untuk mendapatkan update video terbaru kami.